Hai semua, perkenalkan namaku Renji. Di video kali ini kita bakalan belajar bareng cara membangun website sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan sedikit PHP. Tapi di video ini aku nggak bakal nunjukin coding dari nol sampai jadi nanti bakalan aku skip dari mulai ngodingnya sampai websitenya jadi aja nanti. Oke, apa aja yang diperlukan? Yang pertama kita perlu text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita perlu SAM. Kita nanti akan gunakan Apache sebagai local server atau local hostnya. Dan yang terakhir adalah browser untuk menjalankan website tersebut. Nah, kemudian kalian buka SAM-nya, nyalakan Apache. Nah, dengan menyalakan Apache, maka local server atau local host sudah menyala dan siap dipakai. Kemudian kalian buka text editor. Kalian bisa tekan new file atau Ctrl N dan kemudian ketik struktur HTML-nya. Kalian ketik struktur HTML atau kalian bisa langsung Ctrl S seperti ini. Nah, kalian simpan file tersebut di dalam htdocs. Di sini htdocs saya berada di sistem C, SAM, localhost, SAM, htdoc. Jadi filenya nanti itu disimpan di htdocs karena itu nanti kita menggunakan PHP. PHP bisa dijalankan hanya di local server. Kalau di luar htdocs nanti website tidak akan termuat gitu. Oke, langsung saya simpan dengan nama index.html. Nah, mungkin untuk awalnya seperti ini kita buat strukturnya. Oke, jika sudah kita mulai codingnya. 1 hour later. Nah, website kita sekarang udah jadi. Oke, di sini saya membuat website sebuah blog sederhana yang terdiri dari halaman home, kemudian ada halaman artikel, about, dan yang terakhir adalah guestbook atau buku tamu. Di indeks sendiri, saya menggunakan internal CSS. Jadi CSS itu dibagi menjadi 3, ada inline, internal, dan eksternal. Di sini saya di website ini saya menggunakan ketiganya. Inline saya menggunakan, internal juga menggunakan, dan eksternal pun juga menggunakan. Nah, di awal sini kita masuk ke sini dulu nanti. CSS-nya mungkin nanti. Di sini saya membuat sebuah header, kemudian ada sebuah navigasi. Setelah navigasi, saya membuat sebuah jumbotron atau greeting gitu, dan di bawahnya berisi gambar-gambar atau thumbnail dari berita yang saya ingin tampilkan. Langsung saja. Kira-kira seperti ini halaman webnya. Nah, jika dibuka file tersebut ke browser Chrome, maka akan tampilnya jadi seperti ini. Di sini ada headernya, kemudian ada navbar atau navigasi, kemudian di sini ada greeting atau jumbotronnya, dan di sini adalah gambar konten atau berita yang ingin saya tampilkan, dan yang terakhir ada footernya. Kira-kira seperti ini codingan footernya. Copyright and copy. And copy itu untuk membuat sebuah simbol di HTML. Copyright yang C border itu menggunakan atribut and copy. Dan saya menggunakan JS di sini untuk mendapatkan tahun update. Jadi website ini bakalan ngupdate tahun copyright-nya otomatis melalui cara berikut. Jadi dia akan me-write dokumennya dengan fungsi date get full year.
ini akan mendapatkan tahun yang terbaru, jadi otomatis update gitu. Dan yang terakhir saya buat menggunakan JavaScript itu untuk membuat sticky navbar atau fixed navbar. Jadi ketika di scroll itu navbarnya itu nyangkut di atas, nggak ikut ke scroll ke atas. Nih contohnya kayak gini nih. Ini kan navbarnya di sini. Terus kalau di scroll, nah dia kan tetap nyantol nih. Dia nggak ikut tenggelam sama headernya. Gitu. Terus kita lanjut ke halaman artikel. Untuk codingan di artikel itu kira-kira seperti ini. Nih tampilan artikel tuh kira-kira gini. Sama templatenya. Karena templatenya sama itu, saya membuat sebuah CSS template satu yang saya beri nama layout. Di dalam CSS layout ini itu berisikan styling untuk header, navbar, dan juga konten dan footer. Nih, bisa kalian lihat di sini masuk titik header itu dia memanggil kelas header, dan kemudian ada titik top nav itu dia memanggil kelas top nav. Titik itu digunakan untuk memanggil kelas, sedangkan hashtag digunakan untuk memanggil ID. Oke, bisa kita lihat kan. Nah, di sini ini ada display block, overflow hidden, float left. Float left itu untuk membuat atribut atau konten itu menjadi ke sisi sebelah kiri semua. Kemudian position fix. Nah, ini yang menyebabkan navbar tadi itu fix atau sticky gitu, nyantol di atas itu karena menggunakan atribut position fix. Jadi sampai di sini kalian bisa paham ya. Mungkin kalau saya kecepatan saya bisa ulangi dari awal lagi deh. Pelan-pelan kalau kalian teman-teman ini mau lihat codingannya. Oke. Pelan-pelan ya. Nanti kalau masih kerasa terlalu cepat bisa di-pause kok videonya. Sambil kalian menyimak. Ya, kira-kira seperti ini. Di sini menggunakan H1 untuk gradingnya supaya tambah besar dan jelas tulisannya, memberikan kesan penekanan gitu. Nih. Nah, di gambar itu nggak cuma gambar aja yang saya tempel, saya juga sisipkan link pada gambar itu. Jadi ketika gambar itu diklik, nantinya dia akan mengarahkan ke halaman artikel seperti ini. Nah, oke. Saya minimize dulu biar kalian bisa lihat nih. Codingannya kira-kira seperti ini. Image-nya di dalam atribut anchor. Anchor-nya mengarahkan ke file artikel HTML. Seperti itu. Ini footer, ini seperti biasa untuk navbarnya. Jadi di tiap filenya itu saya beri JS untuk copyright dan juga untuk navbarnya. Oke, lanjut ya ke halaman artikelnya. Ini kira-kira seperti ini codingan saya. Nah, saya di sini menggunakan display inline block itu untuk membuat konten. Ini kan biasanya konten kalau nggak cukup itu kan membuat line baru. Nggak cukup deh. Biasanya kalau kita membuat tag baru itu kan mesti kan di bawahnya, nggak di sampingnya. Nah, fungsinya display inline block itu supaya menggeser konten yang atau item yang di bawah itu menjadi ke samping, jadi sejajar gitu sama konten yang di atasnya. Kira-kira seperti itu. Dan sedikit styling untuk image-nya. Sama pakai header top nav itu pasti. Nih, di sini tuh di halaman artikel itu berisikan berita nih. Jumlahnya ada 3 beritanya. Nah, di halaman artikel saya menggunakan card ini yang abu-abu ini tiap artikelnya, dan di dalam halaman ini cuma saya tampilkan tanggal postingan, judul, dan sedikit beritanya, cuplikannya atau apa ya, sinopsis gitu, bukan sinopsis bercerita ya, kayak rangkuman singkat lah. Nah, ketika diklik baca selengkapnya, ini baru diarahkan kepada berita yang penuh.
bacaan berita yang penuh. Kira-kira seperti ini. Nah, Polda Lampung ambil data antemortem keluarga korban Sriwijaya Air. Nih kan, ini di sini beritanya. Oh iya, saya ngambil berita ini nggak ngasal ya. Saya ambil sumber beritanya itu dari Kompas semuanya. Nah, di halaman ini tuh saya beri nama artikel 1 HTML. Jadi itu nggak di dalam satu file, itu saya buat di file yang terpisah. Jadi ketika diklik baca selengkapnya itu dia bakalan ngarahin ke file artikel 1 HTML ini. Di sini emang agak sedikit beda untuk navbarnya. Di sini kan navbarnya biasanya ada tab-tabnya itu kan, ada home, ada artikel, about, dan yang terakhir ada buku tamu atau guestbook. Nah di sini saya ganti dengan back karena supaya kayak kesannya tuh kita nggak berubah file gitu ya, nggak berubah halaman, itu pindah halaman itu. Untuk yang lain-lainnya masih sama sih. Nah ini artikel 1, 2, 3 itu sama, template-nya sama persis, hanya kontennya yang berbeda, beritanya kan berbeda-beda pasti. Dan yang terakhir ini dia PHP-nya. Saya menggunakan PHP pada bagian guestbook. Di sini saya kurang membuat codingan untuk post dan get-nya. Oke, saya jelasin satu-satu. Di sini di halaman guestbook itu tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, tampilan pada guestbook itu seperti ini. Jadi di guestbook itu nantinya kita akan menginputkan data untuk mendapatkan email atau info berita terbaru pada website ini. Nah, apa aja data yang diinputkan? Yang diinputkan itu ada nama, email, nomor HP, umur, dan alamat kalian. Nah, di sini kalau kalian ingin menggunakan function post dan get pada PHP, kalian harus membungkus inputan tadi di dalam sebuah form dengan metodenya post. Kemudian untuk mengeksekusi perintah post tersebut, kalian memerlukan sebuah inputan button, input yang type-nya submit seperti ini. Jadi ketika ini tombol diklik, dia akan mengeksekusi perintah post pada form ini yang berisikan berbagai macam input. Ada nama, email, nomor HP, umur, alamat. Oke. Dan di sini ada actionnya. Action ini bisa berupa memanggil file yang berisikan function atau menjalankan perintah echo untuk nge-reload halamannya sendiri. Kayak gitu. Nah, di input ini jangan lupa kalian kasih name. Name ini nantinya berfungsi untuk get pada PHP yang akan kita tuliskan setelah ini. Jadinya setelah kita klik submit, itu program akan mengeksekusi post dan data yang kita inputkan tadi akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel nanti yang nantinya akan kita get dan akan kita cetak. Oke, langsung saja kita mulai codingnya untuk yang PHP-nya. Pertama kita styling dikit lah, biar enggak plain banget. Saya sudah nyiapin kelasnya untuk styling yang saya beri nama Eco Data. Nih, saya kasih lihat CSS-nya nih di sini ini. Oke, lanjut kita buat tag PHP. Kita buat tag PHP ini. Fungsi tag PHP ini ya sama seperti tag script. Di sini berisikan script atau codingan PHP supaya halaman HTML ini bisa mengeksekusi PHP tadi. Makanya kita butuhkan tag PHP buka dan tutup. Langsung saja kita buat fungsi if jika iset. Nah, ada yang tahu iset itu fungsinya buat apa? Kemudian kita cek post.
Jadi iset itu fungsinya adalah untuk mendeteksi atau mengecek apakah ada suatu perintah atau sesuatu perubahan pada perintah POS ini. Misal dia mendeteksi di function POS ini apakah ada eksekusi function POS, dia akan mengecek. Nah, jika ada maka kita buat parameter apa yang akan dicek. Nah, di sini saya menggunakan parameternya adalah variabel name. Nah, jika dia akan mendeteksi jika ada perintah POS untuk variabel name ini, maka dia akan menjalankan suatu perintah. Nah, perintah ini adalah yang nantinya akan perintah echo atau get itu tadi. Oke. Nah, fungsi PHP-nya udah selesai ya. Di sini fungsi get. Jadi, saya akan jelaskan jika dia mendeteksi ada fungsi POS pada nama, maka dia akan menyimpan atau POS nilai yang ada di variabel f nama, f email, f phone, f age, f address tadi disimpan ke dalam variabel nama, email, phone, age, dan address. Dan yang terakhir, dia akan mencetak atau echo berupa nama atau nama ini. Kalian bisa menggunakan tag HTML di dalam PHP. Caranya adalah dengan menggunakan seperti ini dalam perintah echo dalam petik seperti ini. Nih, seperti ini menggunakan BR. Kita refresh. Oke, kita inputkan datanya. Misal pakai ini. Umurnya misalnya 12. Nama jalan. Nah, kalau kita pencet submit, apa yang akan terjadi? Nah, jadinya akan seperti ini. Ini kenapa bisa warna hijau? Yang tadi saya bilang tadi itu karena stylingnya di bagian echo data ini. Saya kasih background color menggunakan hexacode seperti ini. Nah, jadi stylingnya makanya seperti ini hijau gitu. Ini adalah codingan website sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan PHP, yaitu PHP get dan post. Dan JS-nya saya gunakan untuk mendapatkan tahun, get year, dan membuat sticky navbar. Mohon maaf bila teman-teman mungkin bingung karena saya skip dan terlalu cepat. Kalian bisa pause perlahan, atau kalian bisa cek link yang ada di bawah untuk mendapatkan source code buat kalian belajar di rumah. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.